Halo guys, halo guys. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kalian pasti pernah mendengar kata-kata itu kan? Pasti pernah dong. Ya, karena memang keluarga seberharga itu. Terutama keluarga inti, termasuk ayah, ibu, dan saudara. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Mereka adalah orang yang tahu bobroknya kita. Dan mereka juga lah orang yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Makanya banyak tuh orang yang heran ketika mereka mendengar ada orang yang tega menghabisi nyawa keluarganya. Nah, sama tuh dengan cerita yang akan aku bahas kali ini. Yuk kita bahas. Dinasti Shah adalah sebuah dinasti yang sudah memerintah di Nepal kurang lebih selama 200 tahun lamanya sejak tahun 1768. Dinasti tersebut sudah banyak melahirkan raja-raja, di antaranya Raja Mahendra. Setelah wafatnya Raja Mahendra, maka tahta pun turun ke anaknya, yaitu Raja Birendra. Raja Birendra ini memerintah Nepal pada tahun 1972. Dia termasuk raja yang disukai oleh rakyatnya karena dia suka belusukan ke desa-desa terpencil dengan menggunakan helikopter. Selain itu, pada masa pemerintahan Raja Birendra, dia itu mencoba untuk melakukan reformasi politik. Namun keputusannya tersebut membuat kericuhan yang berakibat pada perang saudara antara pihak nasionalis dan pihak komunis Maois pada tahun 1990. Belum sempat dia meredakan kekacauan di negaranya, ternyata kekacauan di keluarganya lebih parah. Saat Raja Birendra naik tahta nih guys, dia telah menikahi seorang wanita yang bernama Aishwarya. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Dipendra, Shruti, dan Nirajan. Pangeran Dipendra yang terlahir sebagai anak pertama tentunya sudah mutlak menjadi penerus tahta kerajaan Nepal. Pangeran Dipendra lahir pada tanggal 27 Juni tahun 1971, sekitar 7 bulan sebelum ayahnya naik tahta. Nah, sejak kecil Pangeran Dipendra ini sudah menunjukkan kesukaannya terhadap senjata api. Bahkan, dia sudah mendapatkan senjata api pertamanya di umurnya yang ke-8 tahun. Suatu hari dia dan ayahnya mengunjungi pusat pelatihan militer. Nah, di sana dia dengan sengaja langsung merebut senjata api milik seorang tentara. Kesukaannya juga terhadap senjata ini teman-teman membuatnya tuh sering lupa waktu ketika latihan menembak. Selain itu, karena seringnya dia latihan, membuat orang-orang yang berada di sekitar kerajaan sudah biasa mendengar suara tembakan. Bahkan ada nih yang lebih tidak masuk akal ketika Pangeran Dipendra menyimpan sebuah senjata dengan peluru di dalamnya di kamarnya tanpa diprotes oleh kedua orang tuanya. Tapi ya mau gimana lagi, ketika kedua orang tuanya sudah disibukkan dengan kegiatan kerajaan, mereka sudah tidak memiliki waktu bersama dengan anak-anaknya. Dan bisa dibilang kalau Pangeran Dipendra ini adalah anak yang kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, ketika Pangeran Dipendra ini menginjak usia remaja, dia mulai menyukai seorang wanita yang ternyata adalah sepupunya. Ibunya yang mengetahui hal tersebut langsung tidak merestui hubungan tersebut, dan justru dia malah mengirim Pangeran Dipendra untuk belajar menjadi penerus tahta di Eton College. Tapi niat hati ingin menghindari lubang, dia malah terkena ranjau. Saat dia ingin menjauhkan Pangeran Dipendra dari sepupunya, Pangeran Dipendra justru bertemu dengan seorang wanita kaya raya yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama bernama Devyani Rana. Awalnya hubungan tersebut mereka sembunyikan dari pihak kerajaan. Setelah bertahun-tahun menjalani hubungan tersebut bersama dengan Devyani yang dimulai di tahun 1990, akhirnya Pangeran Dipendra ini ingin menikahi sang pujaan hati. Setelah dia mengatakan hal tersebut kepada orang tuanya, hal pertama yang dia dapatkan adalah penolakan dari ibunya. Alasannya tentunya bukan karena harta, karena si Devyani ini bisa dikatakan lebih kaya daripada Dipendra. Hanya saja kakek buyut dari Devyani ini adalah Perdana Menteri terakhir di Nepal, dan nenek dari ibunya itu adalah seorang mantan bangsawan India.
Mengingat saat itu hubungan Nepal dengan India sedang tidak baik-baik saja. Takutnya jika mereka bersama akan membuat kericuhan di kedua negara tersebut. Selain itu, alasan lainnya adalah karena Devyani ini memiliki kasta yang lebih rendah daripada keluarga kerajaan. Gitu guys. Penolakan hubungan mereka berdua ini guys bukan hanya berasal dari ibunya, tapi Raja Birendra sang ayah juga menolaknya. Bahkan beliau mengatakan kalau sampai Pangeran Dipendra menikahi gadis tersebut, dia akan mencopot penerus tahta dari sang pangeran. Nah, tentunya penolakan tersebut membuat luka yang mendalam di hati sang pangeran. Hingga di umurnya yang menjelang 30 tahun, sang pangeran ini belum mau menikah karena dia pernah mengatakan kalau dia tidak akan menikah kecuali dengan wanita yang disukainya. Padahal saat itu ayah dan ibunya sudah mempersiapkan 2 calon istri, tinggal dia pilih yang mana yang dia suka. Tapi ternyata konflik yang terjadi antara orang tua dan anak tersebut bukannya malah membaik, tapi semakin memuncak hingga mengakibatkan sebuah tragedi. Seperti biasa, keluarga kerajaan Nepal tersebut memiliki rutinitas untuk berkumpul dengan semua anggota keluarga kerajaan di setiap malam Jumat. Rutinitas tersebut mereka lakukan setiap 2 bulan sekali. Nah, kebetulan tuh saat itu rutinitas itu jatuh pada tanggal 1 Juni tahun 2001. Dalam perkumpulan yang terjadi pada malam hari itu sudah ada Raja Birendra dan istrinya, Putri Struti bersama dengan suaminya, Pangeran Dipendra, Pangeran Nirajan, terus ada adik laki-laki raja yang termuda bersama dengan istri dan anak-anaknya. Ada 3 saudara perempuan raja bersama dengan 1 adik iparnya. Ada 2 sepupu pertama raja yang datang, tapi adik laki-laki Raja Birendra yang lain yang bernama Gyanendra tidak datang di malam tersebut. Nah, yang hadir hanya istri dan juga ketiga putrinya dan 1 menantu laki-lakinya. Nah, karena acara tersebut termasuk acara perkumpulan keluarga nih guys, yang bisa dibilang acara pribadi, makanya tidak ada penjaga di tempat tersebut sama sekali. Ketika semua anggota keluarga nih guys sibuk berbicara dengan anggota keluarga yang lainnya itu sibuk makan, minum, mengobrol, anak-anak yang datang sibuk berlari yang kesana kemari bermain dengan sepupu-sepupunya. Tiba-tiba Pangeran Dipendra ini datang dalam keadaan mabuk dan menghisap sebuah rokok yang di dalamnya ada kandungan narkotika berinisial G. Ketidaksadarannya tersebut membuat dia bertengkar dengan tamu lainnya yang membuat Raja Birendra menyuruh orang-orang untuk mengawal Pangeran Dipendra balik ke kamarnya. Nah, saat itu Pangeran Dipendra dikawal bersama dengan adiknya yaitu Nirajan dan tamu yang lain. Setelah Pangeran Dipendra berada di dalam kamarnya, mereka sempat mendengar kalau Pangeran Dipendra ini menelpon pacarnya yaitu Devyani Rana. Nah, sempat tuh guys mereka mendengar Pangeran Dipendra ini berbicara dengan pacarnya sebanyak 3 kali sambungan. Dan di sambungan yang ketiga, dia mengatakan kepada Devyani kalau dia akan tidur. Tapi yang terjadi bukannya dia tidur, dia malah memakai baju tentara dan mengambil senjata api sebanyak 3 senjata guys. Setelah itu dia keluar kamar dan berdiri di puncak tangga. Dari sini nih guys kita itu bisa tahu kalau mungkin kamar Pangeran Dipendra itu ada di lantai atas. Seorang ajudan yang melihat pakaian Pangeran Dipendra beserta dengan senjata yang dibawanya tidak berpikiran negatif nih guys. Karena di benaknya adalah ya mungkin saat itu Pangeran Dipendra ingin pamer kepada anggota keluarganya gitu guys. Namun semua berubah ketika tembakan pertama keluar. Semua pelayan istana yang berada di luar ruangan berusaha untuk mendobrak kaca jendela agar bisa masuk untuk menyelamatkan anggota kerajaan yang lain. Nah, di tembakan pertama tersebut nih guys, berhasil menghilangkan nyawa Raja Birendra. Tidak sampai di situ nih guys, Pangeran Dipendra terus menembak senjatanya kepada anggota kerajaan yang lain. Dan setelah itu dia baru sadar kalau ternyata ibunya tidak berada di tempatnya dia berdiri. Ketika mengetahui kalau sang ibu ini sedang berada di taman, akhirnya dia pergi ke taman. Nah, sebelum nih Pangeran Dipendra akan melayangkan
kepada ibunya, Pangeran Nirajan menghampiri kakaknya dan memohon serta menawarkan dirinya. Bisa dibilang dia mengatakan lebih baik dia yang dihabisi nyawanya daripada ibunya sendiri. Nah, tapi karena saat itu Pangeran Dipendra sudah buta mata dan hatinya, dia sudah tidak peduli lagi. Akhirnya dia nyawa adiknya sekaligus ibunya. Nah, saat itu nih guys, jumlah nyawa yang sudah melayang yaitu sebanyak 8 orang. Melihat situasi yang mungkin sudah agak terkontrol nih guys, seorang paman menghampiri Dipendra. Lalu dia mengatakan kepada Dipendra, sudah cukup kerusakan yang kau buat, sekarang serahkan senjatamu. Tapi tentunya hal tersebut tidak membuat Pangeran Dipendra mau mengikuti arahannya tersebut. Justru setelah itu dia menjadi korban selanjutnya. Setelah dia menghabisi nyawa pamannya, Pangeran Dipendra ini menghabisi nyawanya sendiri dengan menembak senjata ke arah kepalanya. Dari kejadian tersebut menghilangkan 10 nyawa orang serta yang lainnya mengalami luka-luka. Pangeran Dipendra yang juga mengalami luka saat itu sempat dibawa ke rumah sakit, namun karena hal tersebut sudah membuatnya mati otak, Pangeran Dipendra yang berhasil menjadi raja malam itu juga karena ulahnya dinyatakan meninggal pada tanggal 4 Juni tahun 2001. Setelah kematian Raja Dipendra, akhirnya yang naik tahta menjadi Raja Nepal saat itu adalah Gyanendra, satu-satunya anggota keluarga yang tidak datang dalam perkumpulan malam itu. Banyak yang menyangka kalau mungkin dalang dari kejadian tersebut adalah Gyanendra, tapi sayangnya hal tersebut tidak bisa dibuktikan karena banyak saksi yang melihat kalau tokoh utama dalam tragedi tersebut adalah Pangeran atau Raja Dipendra. Nah, dari sini kita belajar nih guys, kalau ternyata keluarga itu bisa menjadi surga sekaligus neraka jahanam dalam waktu yang bersamaan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Mohon maaf kalau gelap karena memang cuacanya sekaligus keadaannya memang sudah mau maghrib. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on the next story. Bye-bye.